Pernahkah kamu membayangkan bagaimana dunia bisa saling terhubung seperti sekarang? Bagaimana barang dari satu wilayah bisa sampai ke tempat yang sangat jauh? Atau bagaimana budaya dan pengetahuan bisa menyebar dari satu peradaban ke peradaban lain? Semua itu ternyata punya akar sejarah yang sangat panjang. Dan salah satu titik awal terpentingnya adalah sebuah jaringan jalur kuno yang dikenal sebagai Silk Road atau jalur sutra. Tapi yang menarik, jalur sutra tidak dimulai dari perdagangan. Ia dimulai dari sebuah misi yang penuh risiko dan hampir gagal. Yuk kita telusuri sejarahnya bersama Salshe Digital, belajar asyik dengan Clay Animation. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sebelum kita mulai ceritanya, aku mau disclaimer dulu. Jika ada pengucapan nama orang atau lokasi yang kurang tepat, mohon dimaklumi ya teman-teman, karena aku cukup kesulitan untuk mengucapkan nama-nama ini dengan benar. Teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Kita mundur ke lebih dari 2000 tahun yang lalu, sekitar abad kedua sebelum Masehi. Saat itu, Tiongkok berada di bawah kekuasaan Kaisar Wu, salah satu kaisar terbesar dalam sejarah dinasti Han. Di masa itu, Tiongkok menghadapi ancaman serius dari bangsa nomaden di utara, yang dikenal sebagai Xiongnu. Serangan mereka terus mengganggu stabilitas wilayah perbatasan dan membuat Kekaisaran Han mencari cara untuk memperkuat posisinya. Salah satu strategi yang dipilih adalah mencari sekutu di wilayah barat. Untuk menjalankan misi ini, Kaisar mengutus seorang pria bernama Chang Qian. Ia bukan sekadar utusan biasa. Ia membawa harapan besar dari kekaisaran, yaitu untuk menjelajahi wilayah yang belum banyak diketahui dan menemukan kekuatan baru yang bisa membantu menghadapi Xiongnu. Namun, perjalanan ini jauh dari kata mudah. Di tengah perjalanannya menuju barat, Chang Qian ditangkap oleh bangsa Xiongnu. Ia tidak hanya ditahan sebentar, ia ditawan selama lebih dari 10 tahun. Bayangkan itu, sebuah misi penting berubah menjadi 1 dekade dalam penahanan. Jauh dari rumah, tanpa kepastian, dan tanpa jaminan bisa kembali. Dalam situasi seperti itu, banyak orang mungkin akan menyerah. Namun, Chang Qian tidak. Ia bertahan, ia menunggu, dan pada akhirnya ia berhasil melarikan diri. Tidak berhenti sampai di situ, ia justru melanjutkan perjalanannya ke wilayah Asia Tengah. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Selama perjalanannya, Chang Qian menemukan berbagai peradaban yang berbeda dari Tiongkok. Ia melihat kota-kota yang berkembang, barang-barang yang unik, dan sistem perdagangan yang sudah berjalan di berbagai wilayah. Ia juga menemukan kuda-kuda yang lebih kuat dan tangguh yang sangat berharga bagi militer Tiongkok. Namun yang paling penting, ia menemukan bahwa wilayah-wilayah ini sebenarnya terhubung oleh jalur-jalur yang bisa dilalui manusia. Jalur-jalur ini bukan jalan besar seperti yang kita bayangkan sekarang, melainkan rangkaian rute yang menghubungkan kota ke kota, oasis ke oasis, dan peradaban ke peradaban. Saat akhirnya Chang Qian kembali ke Tiongkok, ia tidak membawa emas atau harta. Ia membawa sesuatu yang lebih berharga, pengetahuan. Ia menceritakan kepada kaisar tentang dunia di luar Tiongkok, tentang peluang untuk membangun hubungan, tentang kemungkinan perdagangan yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Laporan inilah yang kemudian menjadi titik awal perubahan besar. Dinasti Han mulai membuka jalur ke barat. Mereka mengirim lebih banyak utusan, membangun hubungan diplomatik, dan perlahan membuka jalur perdagangan. Dari sinilah jaringan yang kita kenal sebagai jalur sutra
mulai terbentuk. Nama jalur sutra sendiri berasal dari salah satu komoditas utama yang diperdagangkan, yaitu sutra dari Tiongkok. Sutra saat itu adalah barang yang sangat berharga, ringan, halus, dan sulit diproduksi di tempat lain. Di wilayah barat, terutama di Romawi, sutra dianggap sebagai simbol kemewahan dan status tinggi. Namun, jalur sutra bukan hanya tentang sutra. Berbagai barang lain juga diperdagangkan, seperti rempah-rempah, logam, keramik, kaca, dan batu mulia. Menariknya, jalur sutra bukanlah satu jalan lurus. Ia adalah jaringan yang kompleks, yang terdiri dari banyak rute darat dan laut. Para pedagang tidak selalu menempuh seluruh perjalanan. Mereka biasanya berdagang di satu wilayah, lalu barang tersebut diteruskan oleh pedagang lain ke wilayah berikutnya, sehingga satu barang bisa berpindah tangan berkali-kali sebelum akhirnya sampai ke tujuan akhir. Namun yang membuat jalur sutra benar-benar istimewa adalah bukan hanya barang yang diperdagangkan, melainkan apa yang ikut terbawa bersama barang-barang itu. Melalui jalur ini, agama menyebar ke berbagai wilayah. Salah satu contohnya adalah penyebaran agama Buddha dari India ke Tiongkok. Selain itu, teknologi juga ikut berpindah. Kertas yang awalnya ditemukan di Tiongkok akhirnya menyebar ke wilayah barat melalui jalur ini. Ilmu pengetahuan, seni, dan budaya juga saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, berbagai peradaban besar di dunia mulai saling terhubung secara tidak langsung. Dunia yang sebelumnya terpisah oleh jarak dan keterbatasan perlahan menjadi lebih terbuka. Namun semua ini tidak terjadi dalam semalam. Jalur sutra berkembang selama berabad-abad, mengalami masa kejayaan dan kemunduran, dipengaruhi oleh kondisi politik, keamanan, dan ekonomi. Namun jejaknya tetap terasa hingga hari ini. Karena jika kita lihat lebih dalam, dunia modern yang kita kenal sekarang dengan perdagangan global, pertukaran budaya, dan koneksi antar negara memiliki akar yang kuat dari jalur-jalur kuno seperti ini. Dan yang paling menarik, semua perubahan besar ini berawal dari satu perjalanan, satu misi, satu orang yang berani melangkah ke dunia yang belum ia kenal. Chang Chen mungkin tidak pernah membayangkan bahwa langkahnya akan membuka jalan yang menghubungkan timur dan barat. Namun, itulah sejarah. Kadang, perubahan terbesar di dunia tidak dimulai dari sesuatu yang besar, tapi dari keberanian untuk mengambil langkah pertama. Sekarang, coba kamu pikirkan, kalau kamu ada di posisi Chang Chen, ditahan selama bertahun-tahun, jauh dari rumah, dan dihadapkan pada pilihan untuk menyerah atau melanjutkan, apa yang akan kamu lakukan? Tulis jawabanmu di kolom komentar, karena bisa jadi jawaban itu menggambarkan siapa dirimu sebenarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Bagikan juga video ini ke teman-temanmu agar teman-temanmu tahu fakta-fakta unik dan sejarah yang mungkin jarang dibicarakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!